Cara install Google Play Store di Windows tanpa emulator. Kalau kalian nggak punya Windows yang asli, di-uninstall dulu. Safety check before he goes on his little ride. Tip. That's the good thing. Everybody was talking about tip, and look. Let's see. Alright, so are you ready for it? Ooh, you got me. I got to update my table. Apa itu Big? Bayangkan semua data yang telah dihasilkan dari awal kamu lahir sampai besar sekarang, mulai dari nama, data pendidikan, kesehatan, dan lainnya, digambarkan ke dalam bentuk satu kotak. Pastinya rumahmu sudah penuh dengan kotak-kotak tersebut, bukan? Dan itu dihasilkan oleh setiap orang di bumi. Tidak bisa dibayangkan, bukan? Penuhnya seperti apa bumi ini? Secara sederhana, Big Data adalah himpunan data yang sangat besar yang tidak mampu diolah oleh sistem komputer dan perangkat lunak konvensional dan memiliki karakteristik tertentu, yaitu volume, variety atau varietas, dan velocity atau kecepatan. Dalam Big Data, volume atau ukuran data yang dihasilkan sangat besar, bahkan sangat-sangat besar.
Jika semua data pada tahun 2010 dipindahkan ke dalam bentuk kepingan DVD, maka DVD tersebut dapat membuat tumpukan panjang sepanjang jarak antara bumi ke bulan dan kembali lagi ke bumi. Dan data-data tersebut terus bertambah. Pada tahun 2012, kita menghasilkan 2,3 triliun GB data setiap harinya. Diperkirakan nanti pada tahun 2020, data yang dihasilkan sebanyak 43 triliun GB. Selain volume, varietas juga merupakan salah satu karakter dari Big Data. Data-data yang dihasilkan terdiri dari berbagai jenis dan variasi seperti teks, foto, video, dan lain-lain. Apa saja yang menghasilkan Big Data? Banyak sekali. Salah satunya adalah adanya Internet of Things. Internet of Things bisa diartikan di mana benda-benda di sekitar kita dapat berkomunikasi antara satu sama lain melalui sebuah jaringan seperti internet. Mulai dari handphone, televisi, jam tangan, bahkan sampai lemari pendingin. Semua benda-benda tersebut menghasilkan data. Baik itu data tentang letak titik macet di suatu tempat, data berapa detak jantungmu berdenyut setiap hari, data tentang berapa langkah kaki yang kamu ambil setiap hari, data perbankan, kesehatan, sensor untuk mengumpulkan informasi tentang iklim, postinganmu di sosial media, data transaksi kartu kredit, dan yang paling penting adalah data untuk ilmu pengetahuan. Di Indonesia, Pusat Penelitian Informatika LIPI turut berperan dalam suatu proyek sains besar di bidang fisika partikel eksperimen, yaitu LICERN. Proyek tersebut menghasilkan data yang sangat besar, sehingga membutuhkan high performance computing untuk mengolahnya. Data-data yang telah dihasilkan kemudian harus dapat dianalisa dengan sangat cepat untuk menghasilkan informasi. Itulah mengapa velocity atau kecepatan merupakan karakter penting lainnya dari Big Data. Coba bayangkan, bagaimana saham-saham perusahaan, rute jalan, perkiraan cuaca dapat diketahui dengan hitungan menit, bahkan detik, jika data-data besar tersebut tidak dianalisa dengan cepat. Tentunya perangkat komputer biasa tidak dapat menangani hal ini. Bisa jadi akan menghabiskan beberapa tahun untuk melakukan itu. HPC adalah jawabannya. HPC atau High Performance Computing adalah sistem komputer yang dibangun agar mampu menyelesaikan beban komputasi yang tak terkira beratnya dalam waktu yang masih bisa diterima. Sebuah sistem HPC terdiri dari puluhan, ratusan, bahkan ribuan CPU core yang saling terkoneksi untuk menyelesaikan suatu komputasi secara paralel. LIPI mempunyai dua sistem HPC yang dikelola Pusat Penelitian Informatika, yaitu di Bandung dan Cibinong. LIPI membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin menggunakan HPC tersebut untuk kepentingan ilmu pengetahuan secara gratis. Untuk lebih lanjut, silakan buka grid.lipi.go.id dan mari bekerja sama untuk kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa Big Data merupakan suatu fenomena yang tercipta karena adanya kemajuan teknologi. Dan mau tidak mau, kita harus dapat menghadapinya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih buat rekan-rekan yang sudah bergabung pada media Zoom hari ini. Kita hari ini akan melanjutkan ya perkuliahan Data Science Startup Bisnis, yang dimana kita hari ini akan membahas secara umum tentang konteks Big Data ya. Jadi sebenarnya di video yang sudah saya bagikan di e-learning itu sebenarnya apa yang akan kita bahas hari ini itu sudah terangkum gitu ya dalam 5 menit yang dia bahas gitu intinya. Nah, mengapa sebenarnya kita penting tahu tentang Big Data ini? Karena memang apa yang di era sekarang atau di industri sekarang misalnya itu bisa dibilang seperti itu, kita akan bersinggungan atau mungkin nanti rekan-rekan itu akan bekerja terhadap terhadap bidang-bidang yang memproses Big Data. Nah, maka dari itu kita akan mulai bahas sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Big Data, terus kemudian kapan suatu Big Data itu disebut
big data, kapan data itu disebut dengan big data, dan kemudian apa saja karakteristik big data tersebut gitu ya, dan dibutuhkan apa saja yang diperlukan untuk kita bisa melakukan pemrosesan big data. Nah, di video yang 5 menit oleh Lipi tadi sebenarnya udah terangkum sih semuanya gitu ya, tapi kita akan coba bahas satu persatu secara lebih mendalam supaya kita lebih memahami lagi tentang apa konteksnya big data tersebut. Sebelumnya saya mau pastikan dulu suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Pak. terdengar Pak. Oke, baik. Iya. Oke, saya akan share screen ya. Nah, ini kita masuk tentang pengantar big data. Nah, ini kalau kita bicara untuk bisnis ya sudah ya, di era sekarang itu seperti yang kita bahas kemarin ya, peran data science terhadap bisnis gitu dan lain-lain. Nanti ketika masuk ke dalam konteks pengaplikasian, nah memang ini sifatnya besar, tapi hal yang big data yang besar ini semakin ke depan itu semakin bisa kita jangkau ya. Akses terhadap big data itu akan semakin kita jangkau. Tapi sebelum sampai sana, mari kita mulai dulu dengan apa yang akan kita bahas tadi ya, pengantar, gambaran umum, terus ada karakteristik tadi di video tadi baru menjelaskan 3 tentang V, nanti akan kita bahas, kemudian ada ekosistem big data dan contoh big data analitiknya. Oke. Big data itu meledak di awal dekade abad 21 ya, which is era sekarang gitu. Baru-baru bisa dibilang bukan yang baru-baru banget, tapi dia baru. Kemudian perusahaan online dan startup misalnya kayak Google, Amazon, eBay, LinkedIn, Facebook dibangun dari data yang dibangun dari data yang besar gitu ya. Jadi awalnya mungkin mereka kalau misalnya kita bicara ya satu persatu, misalnya Google yang awalnya hanya search engine, Amazon buat jualan, eBay jualan, LinkedIn buat aplikasi buat ini kerjaan ya, kayak sosmed tapi buat menghimpun orang mencari kerja dan masukkan portofolio kerjanya. Kemudian Facebook dibangun dari data yang besar ya, jadi mereka memiliki data yang sangat besar. Nah, data yang sangat besar tersebut dapat mempengaruhi banyak hal di berbagai bidang, medis, industri, ekonomi, perbankan, dan lain-lain. Ini memang dipengaruhi tadi karena memang kemajuan teknologi, apa-apa didasarkan dari teknologi. Kalau misalnya dulu medis itu mungkin belum IT banget, sekarang kan medis sudah memanfaatkan segala fasilitas IT-nya untuk mempermudah mulai dari sistem informasi di rumah sakitnya hingga sampai ke bagian dari kesehatan tersebut, baik itu mulai dari diagnosa, kepakaran ya, deteksi EKG dan lain-lain, alat-alatnya seperti itu. Apalagi industri, ekonomi, perbankan dan lain-lain. Kemudian jadi kalau misalnya kita ya dulu di era 90-an data sebuah perusahaan itu yang pakai SAP atau Oracle, ini database ini paling besar-besarannya tuh ya terabytes gitu ya, terabytes gitu. Nah, lalu masuk ke tahun era 2000-an, itu sudah masuk konten digital asset management ya istilahnya. Jadi data-data itu saking banyaknya, jadi kalau dalam sebuah perusahaan dia sudah mainannya petabytes ya, petabytes. 1 petabytes itu 1000 terabyte. Nah, lalu kemudian udah masuk sekarang itu sudah masuk ke exabyte ya, exabyte gitu. Nah, kemudian ada lagi di atas exabyte dan lain-lain. Kita sudah mulai menuju ke sana gitu. Nah, big data itu apa? Oke, mari kita mulai dari sini. Big data itu mirip aja sebenarnya kayak small data, tapi ukurannya lebih besar. Nah, pertanyaannya kan nanti sebenarnya seberapa besar kapan gitu ya sesuatu itu disebutkan akhirnya pada big data. Apakah dia berbasis berapa teranya gitu ya, berapa besarnya atau seperti apa? Nah, itu nanti akan dibahas dengan istilahnya 5V gitu ya.
Nanti kita hold dulu. Kita lanjutkan dengan data yang sangat besar, perlu pendekatan yang berbeda. Karena datanya terlalu besar gitu ya, kalau misalnya kita pakai cara yang biasa memprosesnya, tentu itu tidak mungkin. Perlu ada teknik baru, perlu ada alat-alat baru yang tadi disebut dengan HPC misalnya, dan HPC itu dibangun dengan arsitektur tertentu terbaru. Dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah baru atau masalah lama dengan cara yang lebih baik. Big data memberikan nilai dari penyimpanan dan pemrosesan dari kuantitas sangat besar yang tidak bisa dianalisis dengan teknik komputasi tradisional. Jadi kalau misalnya kalian ini udah main ada kayak kuliah kayak data mining ya, atau misalnya di mata kuliah social network analysis ya, itu kan kadang udah ada tuh yang coba-coba, mungkin mencoba yang file 10.000 file mungkin atau ribuan dan lain-lain. Nah, komputer kita udah mulai ngos-ngosan ketika melot data yang jumlahnya seperti itu gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya kita bicara big data, tidak mungkin kalau hanya memanfaatkan komputer konvensional. Nah, Walmart itu ibaratnya tuh anggap aja kayak Alfamart lah ya, Alfamart Indomaret tapi di Amerika sana. Jadi Walmart itu menangani lebih dari 1 juta transaksi dari customer setiap jamnya. Facebook menangani 40 miliar foto dari user base. Kemudian ada decoding genom manusia yang awalnya memerlukan proses 10 tahun, sekarang hanya membutuhkan 1 minggu. Jadi dia genom DNA dan seperti itu dilakukan decode ya datanya. Sekarang bisa di bawah 1 minggu. Jadi itu memang perkembangan zaman berkat adanya peralatan-peralatan atau yang disebut dengan HPC tadi, high performance computing ya. Nah, ini ada sebuah infografis dalam 60 detik gitu ya, yang terjadi misalnya dalam YouTube itu ada 600 video baru yang diupload. Terus ada 13.000 musik ya di Pandora. Ada foto 6.600 foto di Flickr dan seterusnya. Nah, jadi ini menggambarkan ya betapa luar biasanya data yang terjadi atau yang terproses di dalam satu waktu yang terjadi di era sekarang. Nah, ini baru yang ini aja ya, apalagi yang belum tertanam di sini. Seperti itu. Nah, lalu kemudian orang-orang kan mulai penelitian ya, jurnal-jurnal itu mulai membahas tentang big data analysis ya. Nah, intinya bagaimana supaya data ini bisa, big data tadi yang datanya besar sekali itu bisa dianalisis ya. Nah, banyak yang menulis tentang big data dan kebutuhan untuk analisis canggih dalam industri, akademis, pemerintah, dan lainnya. Ketersediaan sumber data baru dan munculnya peluang analisis yang lebih kompleks telah menciptakan kebutuhan untuk memikirkan ulang arsitektur data yang ada untuk memungkinkan analisis yang dapat optimal memanfaatkan big data. Nah, lalu ada istilahnya itu data science dan business intelligence ya, business intelligence. Bab ini menjelaskan beberapa konsep utama big data, mengapa analisis canggih diperlukan, perbedaan data science dan business intelligence, dan apa peran baru yang diperlukan untuk ekosistem big data. Nah, ketika kita bicara pendekatan analitik dan bicara soal waktu ya, jadi dia ada jadi data science itu kayak beyond dari business intelligence. Kalau dulu business intelligence itu kan Oke, sebelum saya teruskan di sana dulu, di sini ada yang tahu apa itu yang disebut dengan business intelligence? Ada yang bisa jawab? Ada yang tahu nggak? Business intelligence itu apa? Kalau belum tahu, coba sekarang googling apa itu business intelligence. Sebelum kita lanjut. Silakan saya beri waktu sekitar 1-2 menit untuk membrowsing dan membaca apa itu business intelligence.
Oke, sudah ada yang bisa memaparkan apa itu business intelligence? Ricky Pauji bisa bisa apa yang kamu ketahui tentang business intelligence? Ya, silakan. Mau baca di Wikipedia, intelijensi bisnis itu ada data untuk data mentah menjadi informasi yang berguna untuk tujuan analisis bisnis. Oke. Agak putus-putus sedikit suaranya, tadi bisa diulang? Ulang-ulang. Intelijensi bisnis adalah sekumpulan teknik dan alat untuk mentransformasikan dari data mentah menjadi informasi yang berguna dan bermakna untuk tujuan analisis bisnis. Oke, terima kasih Ricky. Kita lanjutkan. Fauzan Nur Kahfi. Apa itu business intelligence ya dari yang kamu baca nih? Jadi business intelligence dari yang ulun baca tuh proses bisnis yang menggunakan teknologi untuk menganalisa dan menyajikan data menjadi informasi untuk keperluan bisnis ataupun mengambil kebijakan bisnis. Oke. Sip. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, oke. Oke. Nah, ini jadi dulu kita bicaranya business intelligence ya. Jadi istilahnya itu, nah di sini ada sebuah kotak ya, business intelligence, tipikal teknik data dan tipe data dan pertanyaan umum yang digunakan. Nah, di sini ada perbedaan ya. Jadi dulu orang bermainnya di business intelligence yang seperti yang dijelaskan tadi, kayak teknik-teknik yang dibutuhkan untuk untuk membantu bisnis dalam mengolah data dan informasi ataupun sesuatu yang nanti berguna. Nah, apa perbedaannya nanti ketika perbedaan tersebut dengan data science ya? Karena kan di pertemuan sebelumnya kita juga udah bicara peran data science terhadap bisnis gitu. Nah, ketika kita mendefinisikan, wah kok mirip-mirip Pak business intelligence ini dengan data science yang digunakan untuk bisnis gitu. Bedanya apa? Nah, di sini dijelaskan ya. Nah, jadi ada hal yang mendasar karena cara memprosesnya berbeda. Kalau misalnya kita bicara business intelligence, itu dia tujuannya buat yang standar-standar ya, buat laporan, membuat dashboard, bikin alert, query, detail, permintaan. Kemudian tipe datanya terstruktur ya, datanya terstruktur. Terus sedikit sumber data yang berbeda, dataset tidak begitu besar. Jadi dia memang sudah define ya, kayak satu sistem informasi saja gitu ya. Jadi datanya itu sudah rapi. Terus kemudian dia hanya kayak kaku gitu ya, istilahnya menampilkan data. Tapi walaupun kaku, dia sudah bisa memberikan gambaran tentang bisnisnya. Nah, di sini di dalam business intelligence itu adalah lebih kepada melihat monitoring fungsinya. Apa yang terjadi pada 3 bulan terakhir, berapa banyak item barang tertentu yang terjual. Jadi kan kayak dia melakukan query-query saja, ngitung-ngitung gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, namun ketika kita masuk ke dalam konteksnya data science, di sini ada hal yang berbeda. Jadi kalau yang tadi di bawah itu hanya membuat laporan, ya dashboard dan lain-lain, ketika data science itu sudah bermain di optimasi, pemodelan prediksi, peramalan, analisis statistik. Jadi ada bermain yang sifatnya knowledge ya, knowledge management. Datanya tergabung, ada yang terstruktur dan tidak terstruktur. Jadi ada terjadi pengolahan, ada terjadi pre-processing dan lain-lainnya. Kemudian banyak jenis sumber yang berbeda-beda, datasetnya sangat besar. Nah, bedanya adalah apa skenario yang optimal untuk bisnis Anda. Jadi pertanyaannya begitu, yang dijawab dengan data science.
apa yang terjadi selanjutnya. Jadi memprediksi bagaimana jika tren ini terus berlanjut, apa yang akan terjadi, mengapa hal ini bisa terjadi. Jadi dashboardnya atau hasil olahan data dari data science itu bisa menjawab pertanyaan ini, bisa meramal, bisa menentukan penyebab gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Sedangkan kalau hanya sebatas business intelligence, dia hanya ngasih tahu aja, oh ini begini, ini begini, ini begini. Nah, jadi data science itu kayak one step beyond dari pengembangan dari business intelligence dengan data yang lebih besar, dimanfaatkan dengan data-data atau algoritma-algoritma tertentu sehingga bisa melahirkan mulai dari apa tadi, prediksi ya, peramalan, kemudian decision making ya, klasifikasi dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, sekarang di sini ada istilahnya data, information, dan knowledge ya. Data, information, dan knowledge. Jadi baca di sini. Saya juga mau tanya. Jadi bisakah kalian menjawab apa perbedaan dari data, informasi, dan information dan pengetahuan ya. Nah, silakan lakukan browsing juga. Jadi apa perbedaan dari apa yang dimaksud dengan data, information, dan knowledge ya, atau pengetahuan tadi. Supaya kita mengerti ya kapan sebuah data itu akhirnya berubah menjadi informasi, informasi itu apa, informasi akhirnya menjadi knowledge. Silakan saya beri waktu lagi sekitar 2 menit atau 3 menit. Coba dibaca yang ini dan juga sambil di browsing nanti saya tanya. Oke, sudah ada mencari? Silakan, ada yang mau memberikan tanggapannya? Apa perbedaan dari data, informasi, dan knowledge atau pengetahuan? Torik Hidayat, boleh?
Ya, kira-kira apa nih dari yang kamu baca tuh perbedaan dari data, informasi, dan knowledge? Untuk perbedaannya, untuk data itu merupakan fakta atau sesuatu yang sudah dideskripsikan oleh orang, sedangkan informasi adalah data yang sudah diambil pada suatu waktunya, yang sudah diolah datanya, sedangkan untuk knowledge adalah pengetahuan dari diri kita terhadap informasi dan data yang pernah kita ketahui. Oke, kira-kira Torik bisa memberikan contoh lah, analogi sederhana, mana yang data, mana yang informasi, dan mana yang knowledge. Mungkin kalau dari ulun, kita untuk data itu apa yang fakta. Jadi misalnya kita mengikuti kelas ini, terus informasinya dari kelas ini kita dapat menginformasikan data kelas ini akan dilaksanakan kapan dan di mana. Untuk knowledge adalah hasil dari pengetahuan yang kita dapatkan dari informasi tersebut, yaitu jika diberitahukan bahwa kelas ini akan diadakan jam 1.15, nah kita mengingat informasi tersebut itu adalah knowledge-nya. Oke. Terima kasih, Torik. Oke, satu lagi. Kevin Yuda Prawira. Iya, Pak. Ya, kira-kira dari yang kamu pahami nih perbedaan antara atau definisinya deh, terserah perbedaan atau definisi dari data, informasi, dan knowledge itu apa? Kalau menurut saya, data, informasi, dan knowledge itu bertahap-tahap, Pak. Pertama tuh tahap 1 tuh dari data dulu. Data kemudian diolah menjadi informasi, kemudian dari banyak informasi maka lahirlah pengetahuan. Menurut saya seperti itu. Oke, bisa ada contohnya? Ya, misalkan saya mendapatkan data pengguna MacBook misalkan, Mbak. Data penggunaan MacBook, kemudian informasinya banyaknya penggunaan MacBook di Indonesia misalkan, Mbak. Jumlah pengguna laptopnya, kemudian pengetahuannya ya kita jadi tahu ada berapa sih percentage penggunaan MacBook di Indonesia dibandingkan dengan laptop-laptop lainnya, Pak. Oke. Mungkin saya seperti itu. Oke, terima kasih Kevin dan Torik ya. Nah, oke, saya akan menambahkan sedikit ya tentang konteks analogi dari data, information, dan knowledge. Jadi dia akan betul ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan, data itu adalah pokoknya informasi aja, informasi. Pokoknya ada data adalah sebuah fakta gitu, mau itu angka kah, tulisan atau apa gitu yang kita dapatkan. Kemudian itu belum menjadi apa-apa sebelum itu diolah menjadi sebuah informasi, kayak proses pengolahan datanya tuh untuk bisa kita maknai artinya. Nah, lalu kemudian dengan makna yang dihasilkan itu kita memahami secara knowledge dengan wawasan yang ada, oh berarti keadaannya seperti ini. Oke, mungkin masih rumit beberapa orang, saya akan berikan contoh sederhana ya. Jadi begini, ini belum, kita anggap satu data aja, satu atau dua data aja. Jadi misalnya saja misalnya Kevin itu di termometer, ya, dilakukan termometer, lalu didapatkan suhunya atau di termogan suhunya misalnya 38 derajat suhu tubuhnya. Itu belum berarti apa-apa ya. Jadi cuma angka 38 derajat. Sudah tidak ada makna apa-apa. Nah, kita akan tarik tersebut dikombinasikan dengan dengan informasi
berapa rentang, istilahnya itu rentang suhu normal manusia. Misalnya rentangnya mahasiswa itu 35 sekian sampai 36 sekian. Ini random aja ya, misalnya seperti itu. Nah, maka secara informasi dari pengolahan dua sumber tadi, jadi ada data 38 sama rentang standar suhu tubuh manusia, udah didapatkan bahwa saat ini kondisi Kevin itu cukup panas atau di luar dari rentang suhu manusia. Nah, itu kita sebut dengan istilahnya informasi. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan tarik nih. Kita akan tarik. Oh, tidak nih. Nah, baru kemudian kita tarik dengan knowledge untuk akhirnya menjadi sebuah knowledge apa? Bahwa mungkin ya, atau memang bisa jadi gitu ya, di secara knowledge-nya dengan wawasan kita yang ada, oh mungkin Kevin sedang sakit. Misalnya seperti itu. Jadi di situ akhirnya menjadi sebuah yang disebut dengan knowledge ya. Nah, jadi semoga sudah bisa dipahami. Jadi kalau angka 38 derajat itu masih data, lalu kemudian kita mengetahui bahwa 38 derajat itu panas gitu ya, atau tidak di luar dari suhu normal tubuh manusia, lalu kemudian di knowledge itu kita bisa berasumsi mungkin Kevin sedang sakit. Contohnya seperti itu. Nah, terus kalau kita tarik ke istilah di bisnis misalnya ya, di bisnis kita dapat data penjualan nih, data penjualan gitu ya, ada sekian ratus penjualan gitu, nominalnya sekian. Nah, itu belum menjadi apa-apa. Lalu kita olah menjadi sebuah informasi gitu ya, sebuah informasi data penjualan tersebut. Oh, ternyata data penjualan ini tergolong penjualan yang sangat bagus ya dibandingkan bulan-bulan sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya. Nah, lalu diolah lagi datanya, misalnya beberapa bulan dan lain-lain, direntangkan, dikembangkan dan lain-lain, akhirnya didapatkan sebuah knowledge. Wah, ternyata bisnis kita itu sangat berpotensi atau sedang berkembang di bidang jasa gitu. Seperti itu. Jadi ketika sudah menghasilkan seperti itu, maka itu menjadi knowledge. Nah, ketika kita bicara di sini dari data information and knowledge ini, dari proses big data itu bisa dihasilkan gitu ya. Nah, bahkan akhirnya knowledge itu bisa menentukan untuk decision ya. Jadi atau disebut dengan decision maker ya, atau misalnya kalau di sistem komputer kan ada decision support system ya untuk melakukan pengambilan keputusan. Oke, seperti itu. Oke, ini ada beberapa ya penjelasan ya dari McKinsey, Horowitz ya. Big data didefinisikan sebagai data yang memiliki, yang tadi di video ada volume, velocity, variety, besar atau abadi, sehingga membutuhkan penggunaan arsitektur teknikal, metode analitis yang inovatif untuk mendapatkan wawasan yang dapat memberikan nilai bisnis. Kemudian big data merupakan istilah sekumpulan data yang begitu besar dan kompleks di mana tidak bisa ditangani lagi dengan komputer konvensional. Pertanyaannya adalah kapan suatu data dapat dikatakan sebagai big data? Nah, suatu data itu disebut dengan big data ketika dalam prosesnya, dalam ininya membutuhkan V ini ya. Jadi kalau dulu 3V saja, sekarang udah 5V. Ada volume, ada velocity, ada variety, ada veracity, dan ada value. Nah, kita akan bahas satu persatu masing-masing V-nya ini. Volume. Kalau dari artinya ngerti ya, volume itu artinya besar. Jadi Facebook menghasilkan 10 terabyte data baru setiap hari. Twitter 7 terabyte data baru setiap hari. Sebuah pesawat Boeing 737 240 terabyte dan seterusnya ya. Microsoft, Google, dan lain-lain. Intinya volumenya besar sekali ya. Jadi datanya sangat besar. Itu ciri yang pertama dari big data. Jadi dia udah dalam satu hari itu udah bertera-tera gitu ya. Nah, dan kalau nyimpannya di hard disk konvensional tidak mungkin. Hard disk yang ada di laptop kita itu tidak mungkin. Laptop kita paling kalau misalnya paling 1 tera, 2 tera gitu ya. Paling banter 3 tera hard disk yang biasa. Kalau SSD-nya ya paling 512 GB,
256. Kalaupun ada SSD yang 1 tera itu juga udah laptopnya mahal. Oke. Big data ya. Nah, kalau traditional approach itu kalau misalnya data tuh dianalisis secara kecil-kecil. Di sini, di sini, di sini. Tapi kalau udah big data, secara volume itu menganalisa semuanya. Nah, lalu kemudian kita masuk pada velocity ya. Velocity itu adalah kecepatan. Kecepatan apa, Pak? Gitu ya. Nah, jadi kecepatan di dalam masuknya data atau pengumpulan data atau penghimpunan data yang terjadi itu sangat cepat ya. Kayak tadi kan istilahnya dalam satu jam ada berapa tera, berapa giga dan seterusnya. Jadi dia tidak kalau volume tadi kan urusannya besar tapi tidak bertanggung jawab tentang mau berapa lama dia dapat data tersebut, kan itu hal yang lain. Tapi kalau sudah masuk ke velocity, jadi dia dalam hitungan detik tuh nambah terus datanya dengan besar, dengan cepat, nambah terus, maka itu sudah memenuhi syarat velocity ya. Data yang masuk per jam, per detiknya berapa, klik stream webnya berapa, log, transfer, sinkronus, dan lain-lain. Jadi dilakukan pengambilan data yang sangat cepat. Penerimaan data atau pemrosesan data yang sangat cepat dalam satu waktu. Nah, bedanya ya, kalau misalnya traditional approach dan big data approach itu, kalau di itu kan kalau kita query ya, ada diapakan, kita dapatnya answer, sebuah jawaban. Tadi misalnya bahwa contohnya yang tadi perbedaan business intelligence sama big data science ya. Jadi kalau yang itu hanya menghasilkan laporan, produk yang paling laku bulan ini adalah ini, answer. Tapi kalau misalnya big data approach itu udah bermain correlation ya, keterhubungan antar banyak data, sehingga yang dihasilkan ada insight ya. Insight kayak pengetahuan atau wawasan atau sesuatu yang akan pencerahan terhadap sesuatu. Misalnya tadi pertanyaannya adalah mengapa keadaan ini terjadi. Terus kalau misalnya ke depannya prediksinya bagaimana. Nah, itu adalah sudah masuk di dalam insight ya. Peramalan, pengklasifikasian, penyebab, pendeteksian penyebab dari sebuah bisnis itu mengapa rugi, mengapa untung, dan lain-lain, itu insight. Lalu, syarat selanjutnya adalah memiliki variety ya. Variety. Jadi kalau misalnya kita bicara business intelligence, semua data di sistem informasi, ya datanya cuma teks gitu misalnya. Atau datanya cuma image aja. Datanya teks. Nah, kalau sudah big data, itu datanya macam-macam. Ada yang terstruktur, tidak terstruktur, bentuknya macam-macam. Kolaborasi, kombinasi antara ada teksnya, ada audionya, ada gambarnya ya. Terus ada data yang missing value lah, apalah gitu ya. Nah, jadi tidak terstruktur, saking berjenis-jenisnya. Macam-macam datanya, tabelnya berbeda-beda. Tapi bagaimana ini bisa digabungkan gitu ya. Jadi itu dari big data. Jadi kalau misalnya kalian masih punya data besar, cepat, tapi hanya satu jenis gitu ya. Misalnya data kasir gitu ya. Tapi besar Pak, dalam satu waktu juga inputnya banyak. Tapi hanya satu jenis itu datanya, belum disebut dengan big data. Tapi ketika sudah variety, berbagai macam, nah itu baru menjadi syarat juga disebut dengan big data. Nah lalu masuk ke 2V selanjutnya, yaitu ada veracity ya, yaitu ketidakpastian akan data. Jadi bisnis proses rawan akan kesalahan, tergantung datanya. Bagaimana suatu data dapat dipercaya, mengingat keandalannya sumbernya, bagaimana mengolah data mana yang benar, mana yang salah. Nah, di zaman sekarang itu kan apa yang masuk ke dalam internet, apa yang masuk ke dalam database itu susah, ada faktor ketidakpastian. Misalnya kita bikin akun Tokopedia, akun Shopee, benar nggak nama yang kita inputkan sesuai nama kita? Benar nggak data alamat yang kita masukkan adalah alamat kita? Benar nggak ini adalah hanya satu-satunya akun milik orang itu? Gitu ya. Bisa jadi kayak Instagram aja, misalnya kalian punya akun utama, terus akun kedua gitu ya, yang menyamar identitasnya kalian samarkan dan lain-lain. Nah, jadi di sini ada faktor veracity, ketidakpastian akan data. Nah, namun tantangannya adalah di dalam big data itu bagaimana supaya kita bisa mengelola mana yang benar, mana yang salah, mana yang fake, mana yang beneran, mana yang hoax, mana yang real gitu.
Nah, jadi itu syarat selanjutnya, variety. Kemudian yang terakhir adalah data itu harus memiliki value ya. Jadi bermakna gitu ya. Data itu seharusnya berdampak secara moneter terhadap suatu perusahaan menggunakan komputasi big data. Akan sia-sia bila memiliki data yang sangat besar tapi tidak tahu bagaimana cara mengolah dan menganalisisnya. Hanya akan membuang-buang resource. Jadi kalau misalnya tidak ada value, nah itu tidak bisa disebut dengan pemrosesan big data gitu. Jadi harus bisa menghasilkan value di proses big data ini. Karena di zaman sekarang apapun itu harus memiliki yang tadinya kita pikir tidak memiliki value bisa jadi memiliki value gitu ya. Cuman perlu kita pastikan lagi bagaimana cara kita dalam mengolah, menganalisisnya supaya itu menjadi sesuatu yang punya makna gitu terhadap bisnisnya ya. Kalau misalnya tidak ada maknanya itu nantinya buang-buang resource saja. Bagaimana Pak? Misalnya contoh data yang tidak bermakna itu gitu ya. Jadi misalnya apa ya? Bisnis kalian itu bisnis kalian misalnya makanan gitu ya, jasa bisnis makanan gitu ya, bla 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 dan sebagainya. Ternyata ada data misalnya jumlah sepatu yang dimiliki oleh customer kamu gitu. Nah, mungkin itu bisa jadi tidak ada relevansinya sama sekali si data yang jumlah sepatu gitu. Karena mungkin apakah ada korelasi antara orang memiliki banyak sepatu dengan jumlah makannya? Sepertinya tidak gitu. Tapi mungkin bisa saja ada ya di suatu waktu ditemukan penelitian psikologis apa sebagainya. Tapi selama itu diketahui bahwa tidak ada korelasinya, tidak ada maknanya, maka bisa jadi sebuah data itu tidak bervalue. Jadi tidak perlu diolah karena hanya akan buang-buang resource. Nah, ini secara singkatnya velocity, variety, value, veracity, dan volume ya. Velocity adalah kecepatan, data generated analysis, variety adalah perbedaan jumlah datanya, kemudian value, potensial of big data for socio-economic development, kemudian veracity, level of quality, accuracy, uncertainty, data dan data source, volume adalah jumlah data yang digenerate, yang dihasilkan atau yang disimpan gitu. Oke, sampai tahapan ini dulu, ada yang mau ditanyakan silahkan. Oke, silakan. Saya sambil mau ambil minum dulu ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan dulu ya. Oke. Secara singkat ini kita lanjutkan ekosistem pada big data ya. Jadi kita bicara pada ekosistem, tentu ada perangkat device-nya ya. Pertama data device ya, data device-nya. Kemudian ada data collectors, perlu ada yang melakukan kolektor, mengkoleksi, carving misalnya. Nah, lalu ada yang disebut dengan agregator ya, agregator. Jadi karena tempat penyimpanannya berbeda ya, koleksi-koleksi datanya disimpan berbeda, data disimpan berbeda, perlu ada agregator. Kayak yang tukang ngumpulin gitu ya, kompilasi informasi dari database dengan tujuan untuk mempersiapkan dataset gabungan untuk pengolahan data. Tentu kemudian selanjutnya ada data buyers atau data users ya, yang menggunakan datanya seperti itu. Jadi ada 4 hal ini gitu. Jadi data dari device, nah ini data device-nya ada handphone, GPS, e-book, video game dan lain-lain. Kemudian data collectors-nya ada government ya, medical, internet, retail dan lain-lain. Kemudian ada agregator ya. Nah, misalnya website-website gitu ya, mengagregator dari beberapa sehingga mendapatkan knowledge. Lalu tentu terakhir ada buyers ya.
media misalnya atau usernya gitu. Nah, ada bidang pekerjaan baru ya di big data analytic gitu. Jadi ini juga masuk dalam bagian dari data science, pekerjaan data scientist gitu. Nah, ada yang namanya disebut dengan deep analytical talent ya, atau memang disebut dengan istilahnya data scientist ya, ilmuwan data. Orang-orang dengan latar belakang yang kuat dalam algoritma, sistem cerdas, matematika, terapan ekonomi, atau ilmu pengetahuan lainnya melalui intervensi data dan eksplorasi. Nah, ada lagi data savvy profesional ya. Nah, para profesional data cerdas. Mereka tahu bagaimana untuk berpikir tentang data, bagaimana mengajukan jenis pertanyaan yang tepat, kemudian mampu memahami dan mengklarifikasi jawaban hasil analisis yang mereka terima. Nah, ini yang kayak orang yang otaknya gitu ya. Ini kayaknya data ini bisa diiniin deh. Data lokasi ini kayaknya bisa nih buat memetakan jumlah pelanggan kita misalnya. Nah, itu data savvy profesional ya. Kalau data analitiknya itu yang disuruh oleh mana melakukan algoritma. Coba oleh si data savvy profesional disuruh si data scientist ini untuk ngitung-ngitung, melakukan menjawab pertanyaannya apa gitu ya. Kemudian ada teknologi yang data enablers ya, mampu memberikan dukungan integrasi data dengan teknologi yang sesuai dan yang paling berkembang saat ini. Ya, ada butuh komputernya apa, butuh softwarenya apa ya. Nah, itu teknologi dan data enablers. Jadi, saking besarnya data yang mengerjakan pun juga perlu banyak. Oke, apa yang dimaksud dengan analitik ya, sebuah titik atau awal untuk memahami adalah cara untuk mengeksplorasi, menyelidiki, memahami secara mendalam suatu objek sampai ke akar-akarnya. Hasil analitik bisa tidak menyebabkan banyak kebingungan karena konteksnya biasa memiliki makna yang jelas. Nah, jadi kalau dulu itu Decision Support System, DSS. Kemudian berkembang menjadi Business Intelligence. Nah, sekarang bahasanya tuh Big Data Analytics ya, atau analitik gitu. Ini lanjutan ya Big Data tentang istilahnya perkembangan BI dapat dilihat umum, mendukung DSS dan seterusnya. Bisa dibaca saja Big Data Analytics, alat dan teknik analisis yang akan sangat membantu memahami Big Data. Syarat algoritma menjadi bagian dari alat-alat ini. Nah, ini ada contoh ya. Contoh Big Data Analytics. Jadi kita bicara Starbucks. Starbucks itu dia memperkenalkan produk baru. Jadi pagi itu kopi itu mulai dipasarkan. Pihak Starbucks memantau melalui blog, Twitter, dan kelompok forum diskusi lainnya untuk menilai reaksi pelanggan. Pada pertengahan pagi, Starbucks menemukan hasil dari analisis big datanya bahwa meskipun orang menyukai rasa kopi tersebut, tetapi mereka berpikir bahwa harga kopi tersebut terlalu mahal. Maka dengan segera pihak Starbucks menurunkan harga menjelang akhir hari. Semua komentar negatif telah menghilang. Bagaimana jika melakukan analisis tradisional? Nah, contoh tersebut menggambarkan penggunaan sumber data yang berbeda-beda ya. Jadi berbagai jenis. Jadi ada data dari Twitter, dia carving data dari blog, data forum diskusi, dianalisis gitu. Dari reaction-nya akhirnya didapatkan knowledge-nya tadi ya, bahwa ternyata orang suka sih sama rasanya, cuman kemahalan gitu. Nah, maka dari Big Data Analytics ini dia bisa memberikan suggestion ya akhirnya ya, kayak hasil untuk keputusan, oh ayo coba diturunkan harganya. Nah, menggambarkan penggunaan sumber data yang berbeda dari Big Data dan berbagai jenis analisis yang dapat dilakukan respon cepat oleh pihak Starbucks. Nah, ini adalah salah satu contoh kecil ya Big Data Analytics itu yang terjadi. Demikian materinya tentang Big Data hari ini. Semoga ini bisa dipahami. Oke, sebelum kita tutup, silakan ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang mau memberikan apa ya hal yang mungkin pernah kalian baca atau apa tentang Big Data ini, silakan. Ada. Kalau tidak ada, saya yang tanya. Ya.
syarat dari sesuatu itu disebut dengan big data itu apa ya? Coba Muhammad Irfan. Muhammad Irfan bisa mendengar suara saya? Oke, ada Muhammad Irfan. Bentar, saya cek di presensinya dulu ya. Muhammad Irfan hadir nih. Ya Pak, ada Pak. Ya ada. Ya. Oke. Syarat sesuatu itu disebut big data. Apa? Menurut saya harus mampu bekerja dengan jumlah besar pada kondisi real time gitu Pak. Ada sumber data yang berbeda-beda tadi. Oh gitu ya. Oke. Terima kasih Muhammad Irfan. Oke, saya akan ngasih pertanyaan yang lain. Syarat big data itu ya, berarti memiliki ada karakteristiknya gitu ya. Nah, apa itu? Muhammad Rian Fadilah. Ada Muhammad Rian Fadilah? Hadir, Pak. Ya, oke. Apa nih karakteristik dari big data itu? Apa kapan sesuatu itu disebut dengan big data ya? Sesuatu tadi bisa disebut sebagai big data jika skalanya sudah besar, lalu tadi menggunakan konsep 5V yang volume, velocity, variety, value sama bentar. Veracity. Mungkin itu Pak. Iya, betul ya. Jadi sesuatu itu disebut menjadi syarat dari big data. Dia memiliki 5 karakteristik tadi ya, 5 V tadi. Jadi mulai dari variety, volume, velocity ya, kemudian veracity, dan saya jadi lupa value ya, dan memiliki value gitu. Oke, terima kasih. Nah, apa yang dimaksud dengan variety ya di dalam konteks big data ini? Falah Isnain. Hadir Pak. Ya, oke, silakan. Apa yang Varietas kayaknya Pak. Kayak jenis-jenis datanya, misalnya ada data tidak terstruktur sama terstruktur. Mungkin itu aja Pak. Oke. Jadi datanya bermacam-macam ya. Jadi tidak hanya jadi kayak satu jenis gitu. Ada struktur, tidak terstruktur, ada yang data gabungan ya, ada yang teks, ada non teks, gambar, video dan lain-lain gitu. Tapi bisa diolah. Oke. Nah, kemudian secara umum apa perbedaan dari business intelligence dan data science? Ya. Apa perbedaan dari business intelligence dan data science secara umum gitu ya? Dina Arifah. Iya, silakan.
Oke, jadi istilahnya kalau misalnya data business intelligence tuh hanya kayak monitoring ya, istilahnya dia bikin laporan, bikin mengetahui apa yang paling laku gitu ya. Kemudian yang sekedar seperti itu. Tapi kalau sudah ke data science tuh udah korelasinya, kemudian melakukan prediksinya ya, membaca penyebab suatu bisnis itu up and down dan lain-lain. Oke, baik. Jadi secara umum semoga sudah bisa dipahami ya tentang apa itu big data gitu. Kapan sebuah data itu disebut dengan big data, terus kemudian apa-apa saja yang mempengaruhi atau faktor yang perlu dimiliki dalam memproses big data tersebut ya. Semoga sudah bisa Anda dapat gambarannya. Mungkin itu saja dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini dan tetap mohon maaf ya. Terima kasih atas apresiasinya hari ini untuk tetap ada di room ya. Jadi ini 17 orang. Nah, ada beberapa orang yang dari kemarin tuh nggak masuk gitu ya. Tapi ya udah, nanti saya pastikan lagi ya. Karena kan di e-learning juga udah kelihatan jamnya nih. Nggak apa-apa. Tidak hadir, 3 kali tidak hadir. Takutnya kalau sudah beberapa kali nggak hadir gitu nggak memenuhi syarat buat nanti ujian akhir gitu ya. Semoga nanti yang lain tidak hadir tuh bisa hadir gitu ya. Kecuali yang memang ikut MBKM. Cuma 2 orang rasanya. Oke, itu saja dulu untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian saya. Semoga kita selalu sehat ya, terjaga dalam segala kondisi apapun. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.